قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami pada kesempatan yang singkat ini mengetengahkan khutbah kita yang berjudul Khilafah dan Kewajiban Syariah. Hadirin saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendatangi masjid ini, kita senantiasa melangkahkan kaki menuju ke masjid, mendahulukan kaki yang kanan. Begitu juga sebaliknya ketika kita mau ke kamar mandi, mau ke toilet, kita mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Mengapa ini kita lakukan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Ini kita lakukan tidak lain karena ini adalah merupakan tuntunan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, yaitu manusia yang paling mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk mengurusi seluruh perkara umat manusia. Nah, oleh karena itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika urusan-urusan yang sepele seperti ini justru diatur di dalam Islam, oleh karena itu urusan yang lebih besar dari sini juga diatur di dalam Islam. Itu adalah sudah merupakan sebuah kepastian, baik yaitu yang menyangkut hubungan sesama manusia antara satu orang dengan orang yang lain, hubungan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, hatta sekalipun adalah urusan sebuah kenegaraan. Oleh karena itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh aneh ketika ada orang yang menolak sistem pemerintahan yang telah diwariskan, sistem pemerintahan Islam yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat, yang di dalam hasanah keislaman, ilmu-ilmu keislaman, sistem pemerintahan dalam Islam itu adalah sistem pemerintahan yang sangat khas, sistem pemerintahan yang sangat unik yang kita sebut dengan istilah khilafah. Ini ada dalam hasanah Islam. Dan juga kita tahu dalam sejarah bahwasanya sistem pemerintahan tersebut juga justru diterapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang pertama-tama kali masuk ke dalam Islam. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, begitu juga Ali bin Abi Thalib justru menerapkan ini. Atas sekalipun penerus-penerus mereka para khalifah yang setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 ini. Maka oleh karena itu saudaraku jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tekankan dan perlu kita ketahui bersama, kita sebagai generasi umat Islam yang berada di akhir zaman ini, bahwasanya sesungguhnya menegakkan sistem pemerintahan Islam yang konon kita sebut dengan istilah khilafah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Yang saat sekarang ini mungkin sebagian dari kita tahu bahwasanya ini justru dianggap sebagai sebuah momok monster yang sangat menakutkan untuk keutuhan bangsa dan kesatuan negeri kita. Tapi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jelas ini kita jelaskan bahwasanya itu adalah merupakan sebuah kewajiban dan ada di dalam sejarah kehidupan umat Islam. Dan hukum untuk menerapkannya itu adalah fardu kifayah. Oleh karena itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa para ulama kita justru menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka perihal tentang khilafah ini, sistem kepemerintahan yang di dalam Islam. Salah satunya itu adalah yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Dia menyebutkan bahwasanya khilafah itu adalah diposisikan untuk menggantikan kenabian. Apa fungsinya menggantikan kenabian? Untuk memelihara agama dan juga mengurus dunia ini beserta isinya.
Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Ada seorang ulama lagi yang bernama Dr. Mahmud Al-Khalidi. Beliau ini pernah menuliskan apa itu yang disebut dengan khilafah di dalam sebuah disertasinya yang dia ketika ingin menyelesaikan perkuliahannya di Al-Azhar Kairo. Dia justru mengatakan maksud daripada khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada di dunia ini, yang fungsinya adalah untuk menerapkan syariat Islam dan mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru alam ataupun seluruh penjuru dunia, hatta sekalipun sampai ke negeri kita di Nusantara ini. Maka oleh karena itu, saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham dan kita harus tahu bahwasanya sesungguhnya Islam ini adalah bahagian daripada ajaran Islam yang tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita pungkiri, yang saat sekarang ini justru terjadi. Bahkan penolakan itu datang dari tubuh kaum muslimin sendiri yang ada di negeri kita. Maka oleh karena itu, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bahagian daripada syariat Islam. Sebagaimana kita punya kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat, kita punya kewajiban untuk menunaikan zakat, berpuasa dan haji ke Baitullah, begitu juga lah kita punya kewajiban untuk menjaga apa yang disebut dengan khilafah, untuk menegakkan kembali ketika ketiadaannya itu yang disebut dengan khilafah. Oleh karena itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita agar kita selain kita berpegang teguh terhadap sunnah yang telah diajarkan baginda Rasul, kita juga harus berpegang teguh terhadap sunnah khulafaur rasyidin, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati." Pegang teguhlah kalian terhadap sunnahku, kata Rasulullah, "wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajis." Dan berpegang teguhlah kalian terhadap sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Nah, saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah kita agar senantiasa juga berpegang teguh terhadap sunnah para khulafaur rasyidin itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita berpegang teguh terhadap sistem kepemerintahan Islam yang dipakai oleh para khulafaur rasyidin. Itulah yang kita sebut dengan istilah khilafah. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita mau membaca kitab, mau membaca sejarah, maka akan kita dapati seluruh ulama kaum muslimin di sepanjang zaman mereka itu justru mengatakan bahwasannya adanya khilafah itu adalah merupakan sebuah kewajiban, dan itu enggak tanggung-tanggung, bukan main-main. Justru para ulama kita itu mengambil dari dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang jelas, diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah baginda Rasul, bahkan diambil daripada ijma' para sahabat itu di masa yang dahulu. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalil di dalam Al-Quran, maka akan kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka dunia. Maka oleh karena itu, ini ayat dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah merupakan sebuah asal tentang kewajiban untuk menegakkan khilafah. Ini ayat ini, walaupun tidak secara spesifik menjelaskan untuk mengangkat seorang khalifah, kewajiban khilafah, tapi beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya ini adalah asal, hukum asal kewajiban untuk menegakkan khilafah. Bahkan beliau menegaskan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat mengenai tentang mengangkat khalifah, menegakkan khilafah di kalangan umat, di kalangan imam-imam mazhab, kecuali pendapat yang datang dari Al-Azam. Al-Azam ini oleh para ulama kita disebut sebagai orang-orang yang tuli
tuli dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan bahwasanya khilafah itulah merupakan sebuah kewajiban, mereka tuli untuk mendengarkan ini, mengatakan ini bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Orang-orang dari Al-Azhar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu dalil pengambilan para ulama-ulama kita dari Al-Qur'an. Nah, bagaimana dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatal jahiliyah." Siapa di antara umatku ini yang meninggal mati dalam kondisi tidak ada baiat terhadap seorang khalifah di pundaknya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sedangkan di dalam setiap Jumat khatib selalu mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kondisi Islam apa? Kita mati dalam kondisi ada baiat kita kepada seorang khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ketika kita menyampaikan hadis ini, ada seorang ulama, Syekh Ad-Darimi, menjelaskan ini bukan mengatakan bahwasanya kita ini semua akan mati jahiliyah kita, tapi justru dari hadis ini diambil sebuah ibrah bahwasanya inilah yang menjadi salah satu dalil menurut Imam Ad-Darimi bahwasanya menegakkan khilafah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Karena kalau tidak kita membaiat seorang khalifah, mati kita bagaikan mati pada zaman jahiliyah. Bahkan saudaraku, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW juga setelah peninggalan beliau itu justru menyeratkan kepada kita untuk tetap senantiasa memelihara agama ini, untuk senantiasa mengurusi urusan dunia ini dengan syariahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu justru diberikan oleh baginda Rasul ke tangan seorang khalifah. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, dulu Bani Israel itu justru diatur, justru diurus oleh nabi-nabi Allah. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap nabinya wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganti oleh nabi yang lain. Tetapi kata Rasul, walakin la nabiyya ba'di, kata Rasul, tidak ada lagi nabi setelah aku. Wasatakunu khulafaun payaksurun, yang akan ada setelahku aku itu untuk mengurusi urusan agama, untuk mengurusi dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut para khalifah, yang jumlah mereka itu justru sangat banyak. Saudaraku jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua dalil yang diambil oleh para ulama kita dari sunnah baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bahwasanya keberadaan khalifah, menegakkan khilafah itu adalah merupakan sebuah kewajiban di dalam Islam. Lantas bagaimana dari ijma'nya para sahabat? Ijma' para sahabat ini juga bisa kita baca di dalam kitab-kitab para ulama kita. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Haytami. Imam Haytami menjelaskan bagaimana kesepakatan para sahabat di masa dahulu di dalam kitabnya, mengatakan bahwasanya anna sahabah radhiyallahu ridwanullah alaihim, bahwasanya para sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ajma'u ala nasbal imam ba'da inqiradi zamanin nubuwah wajibun, bahwasanya mengangkat seorang imam itu di dalam literasi Islam adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara yang disebut dengan khalifah, bahwasanya mengangkat seorang imam setelah zaman kenabian itu hukumnya wajib. Inilah kesepakatan para sahabat di masa dahulu. Bal ja'aluhu ahamul wajibat, bahkan mereka menjadikan ini kewajiban yang paling penting, haitsu istaghalu bihi an nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita melihat fakta bagaimana mereka mendahulukan untuk memilih mengangkat seorang pengganti baginda Rasul yang disebut dengan seorang khalifah daripada untuk menyegerakan menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa dalil yang diambil oleh para ulama-ulama kita dari ijma'nya para sahabat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengangkat seorang khalifah. Makanya oleh karena itu saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak heran kita ketika ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan khususnya adalah imam mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i,
Imam Ahmad bin Hambal. Justru keempat-empat ini telah sepakat bahwasanya khilafah hukumnya wajib. Ini justru dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya mengatakan, ittafaqul a'immah rahimahumullahu taala ala anna al-imamata fardun. Telah sepakat para ulama-ulama mazhab yang empat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ulama panutan kita di dalam masalah fikih Ahlussunnah wal Jamaah ini, ala annal imama fardun, bahwasanya khalifah itu adalah sebuah kewajiban. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ingin kami tegaskan kembali melalui khutbah kita yang singkat ini, bahwasanya inilah beberapa dalil-dalil yang diambil oleh para ulama kita, minimalnya dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, begitu juga dari ijma'nya para sahabat, sehingga mempunyai kesimpulan bahwasanya untuk tetap menegakkan pemerintahan sistem Islam yang kita sebut dengan khilafah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tegaskan kembali bahwasanya khilafah itu adalah bagian dari Islam. Maka ketika orang mengatakan tidak, ini adalah orang yang tidak paham dengan dalil dan tidak paham dengan sejarah kehilafahan Islam yang telah ada di bumi ini kurang lebih 1300 tahun lamanya. Dan hukumnya adalah wajib, hukumnya adalah fardu kifayah, dan kewajiban itu diambil oleh ulama-ulama kita dari dalil-dalil yang sahih, dari dalil-dalil yang qat'i, dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, kemudian dari ijma' sahabat. Oleh karena itulah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang tidak boleh kita lupa agar kita senantiasa selain berpegang teguh terhadap sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa jugalah kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah para khulafaur rasyidin. Itulah yang disebut